Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, didengar oleh Sultan Syahrir saat mendengarkan radio sekitar pukul 13.30. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii, by air. President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Hatta. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Ada Bung Karno, Bu. Bentar, saya mau panggil Kamas dulu. Kamas, Ada apa, Bu? di luar ada Atta, ada Syahrir. Baiklah, suruh mereka masuk. Baik, Kamas. Silakan masuk. Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan disampaikan oleh Syahrir. Berita penting apa itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan, Bung? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggalnya bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bung, Maafkan saya, Syahrir. Tapi kita tidak boleh gegabah. baiklah, Bung. Kalau begitu, kami permisi. Mari, Bung Hatta. Mari. Pada 15 Agustus 1945, pukul 10 malam, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Goroklah leherku. Tidak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya kita bertengkar. Mari kita duduk dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilaksanakan malam hari ini, besok rakyat akan mencurigai orang-orang Belanda seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan jika kita bisa menciptakan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan mampu bertahan tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita pasti bisa, Bung.
Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara semuanya. Bukan saya tidak mampu untuk mengabulkan permintaan saudara. Saya takut akan banyak korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Sama-sama. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu, kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa memengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudanko Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, kami sepakat akan membawa dia ke Rengas Dengklok. Bisakah engkau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tuh, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, kita pakai rumah Jiu Kesong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama, Darwis. Subeno setuju, kita akan ditempatkan di rumah Jiu Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok subuh, apakah kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 subuh bagaimana? Setuju. Esokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa kita seperti ini? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat juga akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Sudah jadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Bung Karno. Iya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian? Aku memiliki istri dan anak yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang Guntur ketakutan mendengar suara kalian? Bu, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Itu apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan Kudang Guntur? Apakah kalian meninggalkan kami?
Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian mau membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan istri Anda, tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisok. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka juga membawaku kemari. Ada apa ini sebenarnya, Suami? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saya dan tempat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya dengan berita itu, Karno? Jepang sudah pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami hanya ingin kemerdekaan Indonesia Raya atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah pendudukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah seperti itu? Ada Mr. Subarjo. Dia memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar menemuinya. Baik, anak. Setelah aku menemui Soekarno dan Hatta, untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Jadi, saya di sini untuk menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak bisa membawa mereka pulang, Bu. Mengapa? Karena kami sudah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Kalau begitu, izinkan saya masuk. Mari, masuklah. Jadi ada apa sebenarnya, Subarjo? Saya ingin menyampaikan bahwa rapat PPKI batal dan saya juga ingin mengatakan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Oh, berarti benar ya? Benar, Bu. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Bu. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Marilah kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Benar, Bolehkah saya membawa Bung Hatta dan Bung Karno untuk pulang di kana? tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan nyawa atau roh saya. Apa yang bisa kupegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita perlu tempat untuk membahasnya, Bung. Apalagi hari sudah malam. Dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melaksanakan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita membahas tentang rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ya, ada apa, Bu? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan proklamasi yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengarkan kabar ini. Gunakan ruangan ini sesuai yang kalian perlukan. Kalau begitu, saya istirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Pak Perwira. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Adus Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan B.M. Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi.
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan, terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangannya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bu. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan di tanggal 17. Selain itu, di dalam Islam kita sholat sebanyak 17 kali. Bagaimana kalau hari Jumat ini, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bu. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bu. Di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. 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 Ini yang setuju. Silahkan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perpanjang naskah ini dan sebarkan di seluruh Indonesia. Baik, Bu. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turun. Tapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada ini. Di dalam zaman Jepang itu, tampaknya kita menyadarkan diri kita kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada Tuhan. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Musyawarah itu telah sehingga kata berpendapat bahawa sekarang datanglah waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu adalah Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Jadi tolong ketikkan naskah ini. Kau yang mati enggak. Sayuti, tolong kau tuliskan naskah ini. Ketikkan, tulis. Jadi jelek kamera. Foto. Ini golong sih. Iya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rangas dan Klub sekarang juga. Top and One.